presentasi dari Pamong Belajar SPF SKB Kabupaten Aceh Tenggara. Selama mendapatkan SK Pamong kira-kira awal Januari 2016 ya. Kemungkinan ini termasuk istilahnya Pamong termasuk Madya karena golongan masih 3B. Jadi mohon maaf nanti ada mungkin kekurangan, maklumlah umur saya masih seumur jagung dan sekampung darah pinang. Jadi baiklah karena waktu kita terbatas, kurasa identitas nggak terlalu mendalam kali Pak Panitia ya, sudah cukup sampai di situ. Baiklah, kita memasuki sensi yang kedua ya, mempresentasikan yaitu tentang metode pembelajaran. Mempresentasikan. Jangan itu aja bahasa kita tidak memahami, jadi nanti bagaimana dengan warga belajar kita. Jadi mari kita coba membenarkan kata-kata kita. Yuk silakan. Itu karya nyata kita yang berjudul metode pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan literasi yang berbudaya. Baiklah, inilah judul karya nyata kita yang dibuat oleh saya sendiri ya. Di dalam metode pembelajaran pengembangan keterampilan literasi, di mana di situ kita mempunyai latar belakang ya. Adapun latar belakangnya di sini adalah gerakan literasi adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen upaya yang ditempuh untuk mewujudkan berupa pembiasaan pembacaan warga belajar. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan sekitar 15 menit membaca. Ketika pembiasaan membaca terbentuk, selanjutnya akan diharapkan ke tahap pengembangan dan pembelajaran disertai tagihan berdasarkan kurikulum 2013. Variasi kegiatan ini merupakan perpaduan pengalaman keterampilan persepsi maupun produktif. Nah, latar belakang ini sama dengan kita berpedoman berdasarkan kurikulum 2013. Maksud 2013 ini adalah tujuannya di situ kita khusus belajar kelompok bagi peserta didik. Belajar kelompok, dan sebelum belajar kita mengadakan dulu pembelajaran metode literasi sama anak didik, di mana kita belajar secara kognitif dengan membuktikan bahwa sebelum kita memulai pelajaran itu kita bertanya boleh kepada siswa ataupun siswa boleh membaca ya, membaca apa saja pelajaran yang dia harus baca sesuai dengan usianya. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuannya di sini untuk gerakan literasi sekolah mempunyai dua tujuan. Yang pertama tujuan umum dan kedua tujuan khusus. Bagian dari tujuan umum ini kembangkan budi pekerti warga belajar melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi lembaga agar mereka menjadi belajar sepanjang hayat. Jadi setelah kita melaksanakan gerakan literasi ini, otomatis peserta didik kita akan memberikan motivasi yang semangat. Jadi dia tidak akan berhentinya belajar sama kita, karena kita menggunakan gerakan literasi. Nah, inilah kelebihan literasi sekarang, metode yang dibuatkan oleh pemerintah. Dan tujuan khusus ada berapa poin: menumbuhkan, kembangkan budaya literasi di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan di sekolah agar menjadi literat. Tiga, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah agar warga sekolah mampu mengolah pengetahuan. Empat, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.
tujuan khususnya ya. Di sini ada beberapa poin tujuan khusus. Otomatis kalau kita belajar kepada siswa menggunakan metode literasi, itu bakat siswa untuk peserta didik kita itu pasti akan meningkat presentasi untuk meningkatkan niat belajarnya. Karena di sini kalau kita menggunakan budaya literasi atau metode literasi, ini budaya merupakan bukan untuk kejenuhan siswa, bahkan untuk meningkatkan motivasi siswa, karena di situ ada beberapa istilahnya poin yang harus kita langkah-langkahi. Mungkin di sini nggak sempat dijelaskan karena waktu kita semua terbatas ya. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menghambat ataupun yang menghalangi pendukung penerapan inovasi pembelajaran. Di sini ada beberapa faktor. Faktor satu, faktor pendukung ya. Faktor pendukung. Faktor pendukung dalam inovasi pembelajaran literasi berbudaya. Yang pertama, sikap dan mental pendidik. Sikap dan mental pendidik. Yang kedua, kemampuan pendidik. Yang ketiga, media. Yang keempat, SAFRAS, sarana alat pembelajaran yang baik. Serta yang kelima, lingkungan sekitar dari masyarakat ya. Lingkungan sekitar di masyarakat. Ini merupakan beberapa faktor pendukung dalam inovasi pembelajaran literasi berbudaya. Dan di dalam pendukung otomatis ada faktor penghambat. Faktor penghambat dalam inovasi pembelajaran literasi berbudaya ada beberapa bagian. Yang pertama, karakteristik warga belajar yang berbeda, ya, watak ataupun sifat ya daripada warga belajar warga kita itu yang berbeda, sulit untuk bersatukan karena keinginan setiap manusia itu pasti ada perbedaan ya, tapi tujuannya sama. Kalau kita udah menggunakan literasi, insya Allah itu akan berjalan dengan lancar pembelajaran. Yang kedua, pembedaan individu anak. Jelas ya, antara kita di satu, contohnya di satu ruang ini, individu kita pasti ada yang berbeda ya. Tapi tujuan kita sama semua, untuk meraih juara ya. Semangat ya. 3, watak anak yang berbeda. Ya, watak sama juga dengan niat ya. Watak ada sifat yang khas dari anak-anak. 4, latar belakang anak yang berbeda dalam keluarga. Nah, inilah beberapa faktor penghambat dalam inovasi pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui ada penghambat dan ada mempengaruhi dalam pembelajaran metode literasi, otomatis selanjutnya kita bisa menyimpulkan ya. Kita bisa menyimpulkan yang pertama yang kita dapat simpulkan, inovasi pembelajaran yang digunakan di SPF Aceh Tenggara menggunakan strategi model pembelajaran kelompok. Tadi sudah dijelaskan bahwa metode literasi itu diawali dengan menggunakan pembelajaran kelompok. Karena kalau kita belajar sama peserta didik menggunakan sistem kelompok, otomatis peserta didik kita tidak akan jenuh. Karena ada saja bahan yang perlu dipertanyakan baik kepada guru maupun teman-teman kelompoknya. Jadi hidup suasana di sekolah. Ini sesuai dengan kurikulum 2013 masih ya, 2017. Kita diharuskan dengan metode pembelajaran kelompok. Yang kedua, kegiatan literasi dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menggunakan metode literasi. Literasi ini maksudnya kan karya nyata yang harus kita buat dengan siswa peserta didik dengan sistem berkelompok ataupun rame-rame. Kita membuatnya sebelum memasuki ruangan. Kita boleh memberikan anak-anak seperti bacaan apa yang dia hobi, kita berikan sesuai dengan usianya. Jadi kira-kira jangan lebih maksimal 10 menit dan minimal 15 menit. Jangan lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit itu sudah masuk materi inti, bukan literasi lagi. Nah, selanjutnya nomor 3, inovasi media pembelajaran literasi berbasis pada kearifan budaya lokal yang mayoritas mendukung berprofesi
profesi sebagai petani ya. Ya, karena kita pendidikan di bidang non formal rata-rata kita berurusan yang hadapan semua orang yang usahanya petani ya, enggak pedagang kecil-kecilan. Jadi kita semua mau belajar, harapan saya ya, sama-sama kita mendidik bahwa pendidikan kita ini kan non formal, tidak sama dengan formal. Jadi kalau non formal ini otomatis kalau nggak orang petani, orang yang buta huruf, yang jelasnya orang-orang yang cacat berhubungan sama kita harus banyak sabar ya. Lanjut lagi nomor 4, dengan adanya inovasi media pembelajaran literasi yang berbudaya menjadikan anak didik menjadi lebih baik lagi. Otomatis setelah kita mengadakan membuat metode pembelajaran dengan literasi, peserta didik kita pasti akan meningkat baik dari segi tingkah laku ya, terutama ya, karena itu yang paling kita anjurkan. Dimanapun tinggi seseorang peserta didik kita, nilai dari EQ-nya ataupun hasil yang dikerjakan itu, tapi etikanya kalau nilainya masih di bawah 30%, sama juga itu nilai masih disamakan dengan 25%. Karena yang paling utama itu diawali dengan etika. Kalau etika anak itu udah sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya udah ya. Otomatis ya lulusan anak itu lebih baik ya. Ya, terima kasih ya atas kesempatan dari panitia. Inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.